Dengan penuh kebanggaan, Ridwan menjawab, "Bukan hanya memberikan gaji, tapi jumlahnya juga tidak sedikit." Kemudian dia melanjutkan, "Lihat ini, sebagai wakil presiden eksekutif, mulai bulan ini aku mendapatkan gaji pokok sebesar 8 juta per bulan. Itu adalah gaji tertinggi kedua di seluruh asosiasi, hanya di bawah ketua asosiasi, yaitu Tuan Amir." Lalu dia menambahkan, "Itu baru gaji pokok dari pemerintah kota. Selain itu, belakangan ini banyak perusahaan swasta yang tertarik untuk berinvestasi di sektor budaya. Jadi mereka mulai memberikan donasi serta menjalin kerjasama dengan asosiasi kami. Akibatnya, asosiasi kaligrafi kami sekarang semakin berkembang dan mendapatkan banyak proyek seni." Carla segera bertanya dengan penuh semangat, "Jadi, kalian juga bisa menghasilkan uang dari kerjasama dengan perusahaan swasta?" Ridwan berkata dengan penuh antusias, "Tentu saja. Perusahaan swasta ini tidak hanya memberikan sponsor, tetapi juga membayar biaya konsultasi dan transportasi untuk setiap acara yang kami adakan. Menurut perkiraan Ketua Amir, kalau aku menghadiri 2 acara dalam seminggu, maka per acara aku bisa mendapatkan antara 1 hingga 2 juta. Carla terkejut. "Astaga, 1 acara bisa menghasilkan sebanyak itu. Kalau dalam seminggu ada 2 acara, berarti dalam sebulan ada 8 acara. Kalau 1 acara menghasilkan minimal 1 juta, maka itu sudah 8 juta. Ditambah dengan gaji pokokmu, dalam sebulan kau bisa menghasilkan 18 juta. Ridwan mengangguk sambil tersenyum bangga. "Benar sekali. Dulu, aku selalu bertanya-tanya, kenapa banyak orang suka bergabung dengan asosiasi atau komunitas yang sepertinya tidak menghasilkan apa-apa. Aku pikir mereka hanya ingin mencari nama atau pamer. Tapi sekarang, aku mengerti bahwa di balik semua itu ada banyak peluang bisnis yang menguntungkan." Mendengar itu, Carla langsung bersemangat. Dia menatap Ridwan dengan ekspresi penuh harap dan berkata dengan nada manis, "Ridwan, kalau kakiku sudah sembuh, bisakah kau membantuku masuk ke asosiasi kaligrafimu? Berikan aku posisi yang santai, asal ada gajinya. Kalau ada acara, aku juga bisa ikut serta. Daripada hanya berdiam di rumah, lebih baik aku ikut berkontribusi." Sambil berkata begitu, Carla mengelus kakinya yang masih dalam masa pemulihan, lalu mengeluh, "Sudah lebih dari 1/2 tahun, aku hanya bisa duduk di rumah mengurus kakiku. Aku benar-benar bosan setengah mati." Ridwan langsung merasa panik. Dia buru-buru berkata dengan nada memujuk, "Asosiasi kaligrafi sudah lama tidak menerima anggota baru. Sekarang saja ada puluhan orang yang mengantri untuk wawancara dan seleksi masuk. Kau sendiri tidak mengerti apa-apa tentang kaligrafi atau seni lukis. Jadi menurutku, lebih baik kau tidak perlu memaksakan diri. Setelah kakimu sembuh, kau bisa jalan-jalan dan berlibur. Itu akan jauh lebih menyenangkan." Kalau ini adalah masa lalu, Ridwan pasti sudah akan mengejek Carla habis-habisan dengan berkata, "Seorang wanita galak sepertimu ingin bergabung dengan asosiasi seni, kau pasti sudah gila." Tapi dia tahu betul bahwa kalau dia mengatakan hal itu sekarang, Carla bisa jadi akan semakin bertekad untuk masuk ke asosiasi. Maka satu-satunya cara adalah dengan membujuknya secara halus. Namun, Carla masih belum puas dengan mendengus. Dia berkata dengan sinis, "Kenapa kau meremehkanku? Kau bisa menjadi wakil presiden eksekutif di asosiasi itu, sementara aku bahkan tidak layak menjadi anggota biasa. Jangan kira aku tidak tahu bagaimana kau bisa mendapatkan jabatan itu. Itu semua berkat menantuku yang luar biasa ini. Kalau bukan karena dia, dengan kepribadianmu yang membosankan, kau sudah lama disingkirkan. Bahkan, penjaga di depan pintu asosiasi itu lebih mungkin menjadi wakil presiden dibandingkan kau." Wajah Ridwan langsung memerah karena malu. Di dalam hatinya, dia tidak bisa membantah. Si brengsek ini benar juga. Kalau bukan karena Andi membantuku di restoran Oceana waktu itu,
aku pasti sudah terlempar dari asosiasi. Tuan Amir melihat bagaimana Albert sangat menghormatiku, jadi dia berusaha menarikku dengan memberikan posisi ini. Tapi kata-kata Carla ini benar-benar keterlaluan. Penjaga menjadi wakil presiden, omong kosong macam apa itu? Saat dia masih tenggelam dalam pikirannya, Carla menatapnya dengan penuh tekad dan berkata, "Kalau kau tidak mau membantuku, aku akan meminta tolong pada menantu kesayanganku. Dengan bantuannya, mungkin aku juga bisa menjadi wakil presiden. Bayangkan, kita berdua jadi pasangan pemimpin di asosiasi. Itu pasti akan menjadi berita yang luar biasa." Ridwan langsung panik. Dia sangat tahu betapa hebatnya Andi. Kalau Andi benar-benar turun tangan, maka bukan tidak mungkin Carla akan langsung diberikan posisi tinggi di asosiasi. Kalau itu terjadi, dia akan terjebak bersama Carla setiap hari. Lebih buruk lagi, rencananya untuk mendekati Mariska pasti akan hancur total. Memikirkan itu, dia buru-buru berkata, "Istriku sayang, saat ini aku sedang berada di puncak karirku. Kalau kau tiba-tiba masuk dan kita bekerja sebagai pasangan, orang lain pasti akan menilai bahwa aku hanya mengandalkan hubungan pribadi. Aku akan dicap sebagai orang yang hanya tahu nepotisme. Kalau kau benar-benar mendukung karirku, sebaiknya kau tidak ikut campur, agar aku bisa tetap fokus." Namun, Carla mulai menunjukkan ekspresi tidak senang. Melihat itu, Ridwan segera mengangkat tangannya dan berkata dengan suara putus asa, "Begini saja, kau tidak perlu masuk ke asosiasi. Setiap bulan, aku akan memberikan separuh gajiku kepadamu. Kau bisa menggunakannya sesuka hatimu. Bagaimana?" Mata Carla langsung berbinar mendengar kata uang. Tanpa berpikir panjang, dia langsung berkata, "Tidak bisa. Aku mau semua gajimu diserahkan kepadaku." Ridwan mengepalkan giginya erat-erat, lalu menghela nafas panjang sebelum akhirnya berkata dengan pasrah, "Baiklah." Awalnya seluruh keluarga sedang menikmati suasana harmonis sambil menunggu pergantian tahun. Namun Ridwan tidak menyangka bahwa hanya karena dia tidak bisa menahan diri untuk memamerkan penghasilannya, Carla langsung mengambil alih seluruh pendapatannya di masa depan. Di lubuk hatinya dia merasa sangat menyesal dan mulai merenungkan kenapa dia selalu kalah dalam setiap pertarungan melawan Carla. Dia menyadari bahwa Carla memiliki kemampuan unik, terlihat seperti wanita sederhana yang hanya mengandalkan sikap tidak tahu malu dan keras kepala. Tetapi pada kenyataannya, dia selalu bisa menemukan kelemahan Ridwan dan mengendalikannya dengan sempurna. Mengenang kembali lebih dari 20 tahun pernikahannya, Ridwan merasa putus asa. Dalam semua tahun tersebut, dia tidak pernah sekalipun menang melawan Carla. Setengah hidupnya sudah habis di bawah kendali istrinya, tanpa sedikit pun ruang untuk melawan. Andi Rewa melihat ekspresi masam di wajah ayah mertuanya. Sementara di sisi lain, Carla tampak sangat puas dengan dirinya sendiri. Andi Rewa hanya bisa menghela napas di dalam hati. Semakin lama dia semakin merasa bahwa ayah mertuanya ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Sebagai pria paruh baya yang penakut dan kurang kompeten, Ridwan tidak memiliki banyak keahlian. Pikirannya selalu mudah dibaca dan dia juga sangat mudah berpuas diri. Namun, masalah terbesar darinya adalah dia tidak memiliki keberanian atau tekad. Dengan karakter seperti ini, sepertinya dia memang ditakdirkan untuk selamanya berada di bawah bayang-bayang Carla. Najwa juga melihat kalau ayahnya sedang dalam suasana hati yang buruk. Jadi dia segera mengalihkan pembicaraan dan berkata kepada Andi, "Oh iya, suamiku, tadi ibu bilang kalau nanti kakinya sudah sembuh, dia ingin kau mengajaknya naik kapal pesiar. Apakah kau ada waktu?" Andi Rewa menjawab dengan santai, "Tentu saja ada. Nanti setelah kaki ibu sembuh dan cuaca lebih hangat, kita bisa pergi berlayar di laut." Begitu mendengar ini, wajah Carla langsung berseri-seri dan dia berseru dengan penuh kegembiraan, "Ya ampun,
Itu luar biasa. Aku sudah hidup sekian lama, tapi belum pernah naik kapal pesiar pribadi." Dengan semangat yang membuncah, dia melanjutkan, "Ngomong-ngomong, kalau kita berlayar ke laut, bisakah kita terus menuju ke Kepulauan Laut Selatan?" Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Tentu saja bisa. Kita bisa pergi kemanapun ibu mau." Carla langsung semakin bersemangat dan bertepuk tangan. "Luar biasa, aku belum pernah ke sana." Setelah itu, Carla segera mengeluarkan ponselnya dan mulai mencari informasi tentang tempat-tempat wisata serta makanan khas. Sambil mengobrol santai, waktu pun berlalu hingga akhirnya jam menunjukkan pukul 12 malam. Pada pukul 11.59, Najwa sudah menyiapkan ponselnya untuk menghitung mundur. Begitu jarum jam tepat menunjukkan pukul 12, dia meletakkan ponselnya, menatap Andi dengan lembut dan berkata, "Suamiku, sekarang sudah tengah malam. Selamat ulang tahun." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Terima kasih sayang." Carla pun langsung ikut menimpali, "Selamat ulang tahun menantu kesayanganku. Semoga kau semakin kaya dan sukses besar." Ridwan meskipun masih merasa kesal, tetap berusaha memasang wajah ceria dan berkata, "Andi, selamat ulang tahun. Semoga setiap tahun di hari ini kita bisa berkumpul seperti ini." Andi Rewa mengucapkan terima kasih kepada mereka satu persatu, lalu ponselnya mulai bergetar tanpa henti. Puluhan pesan ucapan ulang tahun membanjiri ponselnya. Ketika dia membukanya, dia melihat bahwa banyak teman sudah mengirimkan ucapan selamat ulang tahun. Ibnu Komar, Albert, dan Hamzah tentu saja sudah mengirim pesan lebih dulu. Selain mereka, Fania, Ramlah, Elsa, Desi, dan bahkan Rika juga mengirimkan pesan selamat ulang tahun untuknya. Selain itu, pasangan suami istri Aldi Gunawan dan Maria, serta Hana dan putrinya Ziva juga mengirimkan ucapan. Bahkan Profesor Halim dan putrinya Bella juga tidak lupa memberikan doa untuknya. Yang lebih mengejutkan, Kasnah pun mengirimkan pesan ucapan selamat ulang tahun. Dalam pesannya, dia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Andi Rewa atas semua bantuan yang telah diberikan kepadanya selama ini. Namun, orang yang paling tidak disangka oleh Andi adalah kakeknya, Alif Rewa. Pria tua yang sudah berusia lebih dari 60 tahun itu ternyata juga menunggu sampai tengah malam untuk mengirimkan pesan dan mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Hal ini benar-benar di luar dugaan Andi. Yang lebih mengejutkan lagi, bibinya Anita yang sebelumnya selalu bernasib buruk setiap kali berhadapan dengannya juga mengirim pesan selamat ulang tahun. Tidak hanya itu, di dalam pesannya Anita juga meminta maaf atas semua kesalahan yang sudah diperbuatnya di masa lalu dan berharap bisa mendapatkan pengampunan dari Andi. Najwa yang melihat ponsel Andi terus bergetar dengan notifikasi pesan tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia memang tidak membaca isi pesan-pesan itu, tetapi dia menebak kalau mereka yang mengirim pesan kemungkinan besar adalah para pelanggan suaminya. Di sisi lain, Carla yang duduk di seberangnya melihat betapa banyaknya pesan yang diterima Andi, langsung tersenyum lebar dan berkata dengan penuh kebanggaan, "Ya ampun, menantuku yang baik, jaringan sosialmu benar-benar luar biasa. Begitu banyak orang yang menunggu pukul 12 malam hanya untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepadamu. Mereka semua pasti pelanggan bisnismu, bukan? Dari yang kulihat, bisnis tahun ini pasti jauh lebih baik daripada tahun lalu." Andi Rewa tersenyum tipis dan menjawab, "Sebenarnya mereka semua sudah seperti teman lama. Seiring waktu, hubungan kami bukan hanya sebatas bisnis, tapi juga pertemanan." Sembari berbicara, Andi dengan sabar membalas semua pesan yang dia terima, termasuk pesan dari Anita, yang dia jawab dengan singkat namun sopan, "Terima kasih." Setelah itu dia menoleh ke arah Ridwan dan Carla lalu berkata, "Ayah, Ibu, sudah larut malam.
kalian sebaiknya segera beristirahat. Carla mengangguk sambil menguap. Benar juga, aku sudah mulai mengantuk. Usia makin bertambah, begadang seperti ini sudah tidak kuat lagi. Selesai berbicara, dia menoleh ke Ridwan dan berkata, "Ayo, bantu aku berdiri dan antar aku ke kamar." Ridwan tidak berani membantah. Dengan patuh, dia segera membantu Carla berdiri dan menemaninya masuk ke dalam lift. Begitu melihat kedua orang tuanya sudah masuk ke lift, Najwa tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Andi, "Suamiku, menurutmu apakah hubungan ayah dan ibu masih bisa kembali seperti dulu?" Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata, "Sulit untuk mengatakannya." Najwa bertanya lagi dengan suara pelan, "Bagaimana dengan hubungan ayah dan Bibi Mariska sekarang? Sejak terakhir kali ayah menangis dalam mobil dan mengungkapkan semua perasaannya, aku tidak berani lagi menanyakan soal ini kepadanya." Andi Rewa tersenyum kecil dan menjawab, "Aku sendiri tidak terlalu mengikuti perkembangan terbaru, tapi kurasa tidak lama lagi kita akan mendapatkan jawabannya." Najwa menjadi semakin penasaran dan bertanya dengan cemas, "Maksudmu bagaimana? Apa yang akan segera terungkap?" Andi Rewa teringat pada Profesor Halim dan dengan santai dia berkata, "Saat ini aku belum bisa mengatakan dengan pasti, tapi kalau sudah ada hasilnya, aku akan memberitahumu lebih dulu." Najwa tidak punya pilihan selain mengangguk dengan pasrah. "Baiklah." Dia menghela nafas dan berkata dengan nada penuh dilema, "Sejujurnya, setelah mendengar ayah bercerita tentang hubungannya dengan ibu serta Bibi Mariska, aku merasa cukup bersimpati kepadanya. Tapi bagaimanapun juga, ibu adalah orang yang sudah melahirkanku dan membesarkanku. Kalau ayah benar-benar bercerai dengannya demi Bibi Mariska, aku khawatir ibu akan merasa sangat kesepian." Andi Rewa tersenyum dan menggenggam tangan Najwa dengan lembut. Dengan penuh perhatian dia berkata, "Kalau memang pada akhirnya ayah dan ibu benar-benar bercerai, ibu masih punya kita, bukan? Biarkan mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Sebagai anak, tugas kita hanyalah mendukung keputusan mereka." Setelah mengatakan itu, dia menambahkan dengan lembut, "Banyak anak muda yang tidak suka kalau orang tua mereka ikut campur dalam kehidupan pribadi mereka. Begitu pula sebaliknya, kita juga tidak perlu terlalu mencampuri urusan mereka." Najwa berpikir sejenak dan akhirnya mengangguk setuju. Sepertinya dalam momen itu, dia merasa jauh lebih lega. Dengan tersenyum manis, dia menggandeng lengan Andi dan berkata, "Baiklah, aku akan mengikuti saranmu. Biarkan mereka memutuskan sendiri. Ayo, kita kembali ke kamar dan beristirahat." Keesokan paginya setelah sarapan, Andi dan Najwa seperti kemarin mengendarai mobil menuju rumah tua di kota lama. Menurut Najwa, Hana sangat serius dalam merenovasi rumah tua ini. Bahkan Hana begitu perfeksionis hingga tidak memperhitungkan biaya sama sekali dalam setiap detailnya. Di dalam mobil, Najwa berkata kepada Andi dengan penuh kekaguman, "Suamiku, klien yang kemarin kau temui yaitu Bibi Hana. Awalnya aku hanya merancang rencana renovasi senilai 200 juta untuknya. Itu sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk memperbaiki rumah tua itu. Tapi kemarin dia terus melakukan perubahan dan akhirnya menaikkan anggarannya menjadi hampir 1 miliar. Sambil menghela napas dia melanjutkan, "Orang kaya memang benar-benar tidak memperhitungkan biaya saat melakukan sesuatu. Rumah itu sendiri kalau dijual mungkin tidak akan mencapai harga seperti itu. Lagi pula, pemerintah melarang pembangunan ulang serta perubahan besar pada fasadnya. Tapi dia tetap rela menghabiskan begitu banyak uang untuk renovasi interiornya. Dengan uang sebanyak itu, bahkan seluruh gang itu mungkin bisa dibeli. Aku benar-benar tidak bisa memahami alasannya." Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata, "Mungkin rumah tua itu memiliki makna khusus baginya, jadi dia ingin merenovasinya sebaik mungkin. Itu hal yang wajar."
Najwa mengangguk. Benar juga. Bibi Hana bilang dia ingin pensiun di sini. Tapi dari aksennya sepertinya dia berasal dari Jakarta. Aku tidak tahu kenapa dia memilih untuk menghabiskan masa tuanya di kota ini. Setelah berpikir sejenak, dia menambahkan, "Oh iya, putrinya juga katanya akan tinggal bersamanya. Aku mendengar aksen putrinya juga seperti dari logat Jakarta." Andi Rewa mengangguk dan tersenyum. Sebenarnya, tinggal di sini jauh lebih nyaman dibandingkan Jakarta. Jakarta itu macetnya benar-benar menjengkelkan. Najwa tertawa mendengar penjelasan itu. Kau berbicara seolah-olah sangat akrab dengan Jakarta. Apa kau pernah tinggal di sana? Andi Rewa tertawa kecil. Beberapa waktu lalu aku ke sana untuk membantu seorang klien membaca Feng Shui. Dia mengeluh tentang hal-hal itu kepadaku. Najwa mengangguk setuju. Itu ada benarnya juga. Setelah berpikir sejenak, dia berkata lagi, "Oh iya, Bibi Hana sepertinya cukup terkesan denganmu. Dia terus bertanya tentangmu kepadaku. Setelah tahu kalau kau bisa membaca Feng Shui, dia bilang ingin meminta tolong kepadamu untuk melihat Feng Shui rumahnya. Kalau kau ada waktu, mungkin kau bisa membantu Bibi Hana. Dia orang yang sangat baik." Mendengar itu, Andi Rewa mengernyit. Hana jelas tahu identitas aslinya. Kenapa dia masih berbicara seperti itu kepada Najwa? Memikirkan hal itu, Andi dengan santai menjawab, "Kemarin aku sempat melihat-lihat. Feng Shui rumah itu sebenarnya sudah sangat baik. Tidak perlu ada perubahan besar. Kalau memang perlu penyempurnaan, lebih baik menunggu sampai renovasi selesai. Lalu aku bisa melakukan sedikit penyesuaian kecil." Najwa mengangguk tanpa curiga. "Baiklah, nanti aku sampaikan kepada Bibi Hana." Sesampainya di depan rumah tua, Hana kebetulan keluar dari halaman. Melihat Najwa turun dari mobil, dia tersenyum dan menyapa. "Najwa, kau sudah datang?" Najwa tersenyum dan berkata, "Halo Bibi Hana, aku sudah membuat beberapa penyesuaian kecil pada rencana renovasi. Nanti bisa kita tinjau lagi bersama." Hana mengangguk, lalu menoleh ke arah Andi yang masih duduk di kursi pengemudi. Dia melambaikan tangan dan tersenyum. "Tuan Andi, kita bertemu lagi." Andi Rewa menurunkan kaca jendela mobil dan tersenyum. "Bibi Hana, selamat pagi. Aku masih ada urusan sebentar lagi, jadi tidak bisa turun." Setelah berpamitan pada Hana, Andi pun langsung mengemudikan mobilnya menuju Hotel JX Marion untuk menjemput Mary. Setelah itu, mereka akan pergi ke bandara untuk menjemput orang tua Mary, yaitu Aldi Gunawan dan Maria. Setibanya di Hotel JX Marion, Andi langsung menuju ke kamar Mary. Begitu sampai di depan kamar, pintu tiba-tiba terbuka dari dalam. Manajer Mary, yaitu Rara, keluar dengan mengenakan seragam kerja berlogo perusahaan manajemen artis. Dia menyeret koper besar, tampaknya sedang bersiap untuk pergi. Dari dalam kamar terdengar suara Mary berkata, "Rara, begitu kau sampai di venue, pastikan barang berhargaku disimpan dengan baik di ruang riasku. Tanpa izinku, siapapun selain kau tidak boleh masuk, apalagi menyentuhnya. Mengerti?" Rara menjawab dengan sedikit kesal. "Aduh, aku sudah tahu. Dari tadi pagi kau terus mengomel di telingaku. Kalau kau memang tidak percaya padaku, kenapa tidak kau bawa sendiri saja?" Mary langsung berkata, "Aku tidak punya waktu ke venue pagi ini. Sebentar lagi, Andi akan menjemputku di hotel. Lalu kami akan pergi ke bandara untuk menjemput orang tuaku. Setelah itu, kami akan makan siang bersama untuk merayakan ulang tahunnya. Jadi kau harus menjaganya dengan baik untukku. Nanti sore setelah aku tiba di venue, kau tidak perlu menjaganya lagi." Rara mendengus kesal. "Seharian kau hanya bicara Andi, Andi, Andi. Aku sudah bosan mendengarnya. Memangnya apa sih bagusnya si Andimu itu? Di dunia hiburan, ada banyak pria yang jauh lebih tampan darinya." Mary langsung merajuk, "Jangan bicara buruk tentang Andi. Bagiku di dunia ini, dia yang paling tampan."
Rara hanya bisa menggelengkan kepala dengan pasrah. Dia pun mendorong kopernya keluar dari kamar sambil berkata, aku tidak mau mendengar ocehan fun girl sepertimu. Aku harus segera pergi ke venue. Masih banyak pekerjaan yang harus diperiksa untuk persiapan akhir acara. Begitu dia keluar dan berbalik, dia langsung bertemu muka dengan Andi. Melihat Andi Rewa tiba-tiba muncul di depannya, Rara terkejut. Dia tidak bisa menahan rasa canggung karena baru saja membicarakan pria ini. Selain itu, ini adalah pertama kalinya dia melihat Andi dari dekat. Wajah Andi yang tegas, tampan, dan maskulin langsung membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Wajahnya pun mulai memerah. Dia mendadak merasa seperti perkataannya tadi sangat tidak pantas. Di dalam hati dia bergumam, sebenarnya memang sulit menemukan pria yang lebih tampan dari Andi di dunia hiburan. Bahkan kalaupun ada yang terlihat lebih tampan, kebanyakan dari mereka sudah melakukan operasi plastik dan terlihat tidak alami. Sekarang ini hampir semua idol pria di dunia hiburan pasti menjalani operasi plastik. Bahkan ada yang melakukan operasi lebih ekstrim daripada wanita. Banyak yang tampak cantik dan feminim, bahkan lebih feminim daripada perempuan sendiri. Tapi pria seperti Andi Rewa yang memiliki ketampanan alami dan maskulin memang jarang ditemukan. Andi bertatap muka langsung dengan Rara. Melihat Rara tampak terpaku, dia pun sengaja berdeham 2 kali. Halo, Nona Rara? Rara baru sadar dari lamunannya ketika teringat kalau dia baru saja terpana menatap wajah tampan Andi selama beberapa detik. Dia langsung merasa malu bukan main. Dengan gugup dia bertanya, kenapa kau ada di sini? Andi Rewa menjawab, aku datang menjemput Mary. Melihat ekspresi panik Rara, dia pun bercanda. Kenapa kau kelihatan begitu takut? Aku tidak akan memakanmu. Rara menyentuh dadanya mencoba menenangkan diri, lalu dengan sengaja dia berkata keras-keras, memang kau tidak akan makan aku, tapi aku takut kalau aku salah bicara, nantinya si macan betina di dalam kamar itu yang malah akan memakanku. Dari dalam kamar terdengar suara Mary yang penasaran. Rara, kau bicara dengan siapa? Siapa yang kau sebut macan betina? Kau mau cari masalah ya? Tidak lama kemudian dia berlari keluar. Begitu melihat Andi, matanya langsung berbinar. Dengan penuh semangat dia berkata, Andi, kenapa kau datang tanpa memberitahuku dulu? Tanpa menunggu jawaban Andi, dia segera mengusir Rara. Rara, cepat pergi. Jangan buang waktumu. Masih banyak pekerjaan yang harus kau urus. Cepat, ayo cepat. Hati-hati di jalan ya. Setelah itu dia langsung menarik lengan Andi dan berkata manja, Andi, masuklah dulu dan duduk sebentar ya. Tunggu aku sebentar, aku hanya perlu dandan sedikit, lalu kita bisa berangkat. Melihat Andi Rewa ditarik masuk dan pintu kamar tertutup, Rara hanya bisa mendengus kesal dan berbisik. Dia lebih mementingkan cinta daripada teman, benar-benar payah. Setelah menggerutu, dia pun menyeret kopernya pergi dengan enggan. Di dalam kamar, Mary menyuruh Andi duduk di sofa dan berkata, Andi, tunggu aku sebentar, aku akan segera selesai. Setelah berbicara, dia langsung berlari masuk ke kamar Andi. Sementara itu, Andi mengeluarkan ponselnya dan menelpon Ibnu Komar untuk memastikan bahwa konvoi mobil sudah siap. Setelah itu, dia menunggu Mary selesai bersiap sebelum kemudian pergi bersama. Seperti kemarin saat menjemput Mary, Ibnu Komar sudah mengurus koneksi di bandara, sehingga beberapa mobil mereka bisa langsung masuk ke hanggar bandara. Mereka pun menunggu pesawat yang membawa Aldi Gunawan dan Maria mendarat. Pada pukul 10.40, sebuah pesawat jet bisnis yang sudah dimodifikasi dari Boeing 737 baru mendarat di bandara. Awalnya pesawat ini bisa menampung hampir 200 penumpang. Namun, setelah mengalami modifikasi total, kini pesawat tersebut menjadi jet pribadi mewah yang bisa menjelajahi seluruh dunia. Di bawah bimbingan kendaraan pengarah,
pesawat itu perlahan memasuki hanggar. Sebelum pesawat benar-benar berhenti, Andi Rewa sudah melihat sepasang suami istri melambai dari jendela pesawat ke arah dirinya dan Mary. Karena pesawatnya cukup besar, pihak bandara menyediakan kendaraan tangga khusus untuk menyambungkan dengan pintu pesawat. Setelah semua siap, Aldi Gunawan dan Maria pun turun bersama, saling menggenggam tangan. Mary sangat gembira dan langsung melambaikan tangan sambil berseru, "Ayah, Ibu." Aldi Gunawan dan Maria turun bersama sambil tersenyum. Sudah beberapa waktu sejak terakhir kali Andi bertemu dengan mereka. Andi Rewa segera menyadari kalau Aldi Gunawan terlihat sangat sehat. Tubuhnya tegap, wajahnya berseri, dan auranya penuh semangat. Dia tampak seperti pria yang baru berusia di awal 40-an. Andi Rewa tahu bahwa kondisi prima ini sepenuhnya berkat efek jamu regenerasi. Namun, dibandingkan dengan Aldi Gunawan, Maria yang berdiri di sampingnya tampak lebih lelah. Meskipun Maria sudah hampir berusia 50 tahun, perawatan dirinya yang baik membuatnya tampak seperti wanita berusia 40-an. Bahkan, kalau dia berdiri bersama Mary, mereka lebih terlihat seperti kakak beradik daripada ibu dan anak. Tapi dibandingkan dengan suaminya yang tampak awet muda dan berenergi, kondisi fisiknya tampak sedikit lebih lemah. Wajahnya menunjukkan sedikit kelelahan, seolah-olah tubuh dan pikirannya telah terkuras. Andi pun teringat kalau Mary pernah mengatakan padanya bahwa belakangan ini ibunya sering membantu ayahnya di kantor secara langsung. Tampaknya beban kerja yang berat sudah menguras energi Maria. Begitu pasangan suami istri itu turun dari tangga pesawat, Mary langsung menarik tangan Andi dan berjalan cepat menghampiri mereka. Dengan penuh hormat, Andi berkata, "Paman, Bibi, maaf sudah merepotkan kalian datang dari jauh." Aldi Gunawan tertawa lebar dan berkata, "Andi, nyawa paman ini diselamatkan olehmu. Untuk urusan sekecil ini, kau masih mau sungkan dengan paman?" Di sampingnya Maria juga tersenyum dan berkata, "Benar sekali, Andi. Pamanmu sudah lama menantikan ulang tahunmu ini. Kau tidak tahu betapa bersemangatnya dia sepanjang perjalanan ini." Mary langsung bertanya, "Ayah, bagaimana dengan kue ulang tahun yang aku minta untuk dibawa? Sudah dibawa kan?" Aldi Gunawan tersenyum. "Tentu saja, putriku yang tercinta sudah mengingatkanku berkali-kali. Mana mungkin aku lupa. Kue itu ada di kargo pesawat. Aku sudah meminta kru pesawat untuk menjaga suhu di dalam kargo, sesuai dengan permintaan pembuat kue, tepat di 0 derajat. Selain itu, kotaknya sudah diperkuat dengan baik. Jadi, tidak akan ada masalah. Nanti langsung kita kirim ke restoran." Mary menghela nafas lega dan dengan riang menatap Andi. "Andi, kue yang kupesan kali ini benar-benar luar biasa. Aku yakin kau pasti akan menyukainya." Andi Rewa tersenyum. "Kalau begitu, aku berterima kasih lebih dulu kepadamu." Mary tersipu malu dan berkata pelan, "Kenapa kau masih begitu formal denganku?" Andi Rewa tersenyum tipis lalu berkata kepada Aldi Gunawan dan Maria, "Paman, Bibi, ayo kita langsung ke restoran. Aku sudah menyiapkan segalanya di sana." Aldi Gunawan mengangguk. "Baiklah." Lalu dia memberikan instruksi kepada staf di belakangnya. "Turunkan kuenya dan kirimkan ke restoran. Pastikan semuanya aman dan tidak ada kesalahan." Para staf segera mengangguk dan menjawab dengan penuh keyakinan, "Tuan Aldi, jangan khawatir. Kami pasti akan mengantarkan kue itu dengan sempurna." Aldi Gunawan mengangguk puas, lalu berkata kepada Andi dan Mary, "Kalau begitu, mari kita pergi." Namun, Mary tiba-tiba bertanya, "Ayah datang jauh-jauh untuk merayakan ulang tahun Andi. Apakah ayah tidak menyiapkan hadiah ulang tahun untuknya?" Aldi Gunawan langsung menjawab, "Oh, tentu saja ada. Kau pikir ayahmu ini orang yang suka datang dengan tangan kosong?" Mary tampak bingung. "Tapi aku tidak melihat ayah membawa hadiah apapun. Ayah hanya menyuruh staf mengantar kue. Tidak ada barang lain yang seperti hadiah."
Jangan-jangan kau benar-benar tidak menyiapkan apa-apa?" Andi Rewa buru-buru berkata, "Mary, jangan bicara sembarangan. Ini ulang tahunku, mana mungkin aku meminta hadiah dari Paman Aldi." Aldi Gunawan tertawa. "Andi, Paman ini orang yang lebih tua. Memberikan hadiah ulang tahun kepada anak muda sepertimu adalah hal yang wajar. Mary tidak salah." Maria ikut tersenyum. "Aldi, lihatlah anak perempuanmu itu. Belum menikah saja dia sudah lebih membela Andi dibandingkan ayahnya sendiri." Mary menjulurkan lidahnya dan berkata dengan manja, "Ibu, aku berpihak pada Andi. Mana bisa dibilang aku berpihak ke orang luar."